Evaluasi keberhasilan penyambungan pembuluh darah pada flap bebas sangatlah penting untuk mendeteksi gangguan pada aliran darah flap sedini mungkin. Saat ini, pemeriksaan klinis masih menjadi gold standar pemeriksaan flap walaupun bersifat subjektif. Penggunaan indus cyanin green merupakan salah satu alat pemeriksaan objektif yang ideal karena dapat menghasilkan fluoresensi yang dapat dibaca dengan kamera near untuk mengevaluasi aliran darah pada flap bebas secara real time. Namun, harga yang tinggi dan ketersediaan ICG dan kamera near menjadi kendala dalam penggunaannya di berbagai rumah sakit Indonesia. Penelitian awal yang dilakukan di laboratorium menunjukkan bahwa semakin kecil dosis ICG, maka semakin kuat pendarahan yang dihasilkan. Uniknya, penelitian pada model tikus menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dosis standar, yaitu 5 mg per mili dengan dosis titrasi. Hasil inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian disertasi ini pada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ICG dosis titrasi dalam evaluasi flap bebas menggunakan kamera near standar untuk menunjang tindakan bedah mikrorekonstruksi, serta hubungannya dengan pemeriksaan objektif yang lebih mudah didapatkan dibandingkan ICG seperti suhu permukaan flap, tekanan karbon dioksida transkutan, tekanan oksigen transkutan, kadar ekspresi HIF1 alfa dan histopatologi flap yang meliputi jumlah neutrofil, kejadian nekrosis mikroskopik, dan jumlah proliferasi vaskular, dengan harapan dapat menggantikan fungsi penilaian aliran darah yang dimiliki oleh ICG. Sebanyak 63 flap dirandomisasi menjadi 3 kelompok konsentrasi ICG, yaitu 5 mg per mili, 2,5 dan 0,5 dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 21 flap. Cairan ICG disuntikan secara intravena untuk mengevaluasi aliran darah flap bebas pada saat segera pasca operasi, 24 jam, 72 jam, dan 120 jam pasca operasi. Pemeriksaan dibantu dengan kamera near untuk melihat fluoresensi yang dihasilkan. Selain itu, flap juga diperiksa dengan alat evaluasi lain seperti kamera termografi untuk mengukur suhu, TCM Kombi M untuk mengukur TCP-CO2 dan TCPO2, serta pengambilan sampel jaringan untuk menilai kadar HIF1 alfa dan histopatologi flap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendarahan terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menandakan aliran darah menjadi semakin paten. Ketika dibandingkan konsentrasi 0,5 menghasilkan pendarahan yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi 5 dan 2,5. Pada konsentrasi 5, beberapa ICG bebas membentuk polimer menjadi penghalang bagi pendarahan yang dihasilkan oleh ICG. Akibatnya, pendarahan yang dihasilkan tidak maksimal. Pada konsentrasi 2,5, terjadi keseimbangan yang ideal, sehingga fluoresensi yang dihasilkan diperkirakan maksimal. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara konsentrasi 5 dan 2,5, sehingga konsentrasi 2,5 dapat mengganti konsentrasi standar pada clinical setting. Berbeda pada konsentrasi 0,5, fluoresensi yang dihasilkan minimal karena tidak semua albumin dapat berikatan dengan ICG yang terbatas. Perbedaan ini tampak jelas antara sesaat segera pasca operasi, 24 jam, 72, dan 120 jam pasca operasi. Pada komponen jaringannya, segera pasca operasi sudah terbentuk HIF1 alfa di jaringan dan choke vessels belum terbuka. Tekanan TCP-CO2 23,76 sampai 24 mm air raksa dan TCPO2 75,57 sampai 99 mm air raksa. Ikatan ICG memperlihatkan peningkatan fluoresensi dari hari ke hari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kadar jumlah HIF1 alfa menetap dari waktu ke waktu. Pada 24 jam pasca operasi, kadar sel inflamasi mulai meningkat dan terbentuknya choke vessel baru disertai reorientasi ke daerah jaringan yang mengalami kematian. Tekanan TCP-CO2 29 sampai 30 mm air raksa dan TCPO2 75 sampai 94 mm air raksa. Pada 72 jam pasca operasi, sel inflamasi semakin meningkat dari waktu ke waktu, terlihat area yang mati, choke vessels meningkat disertai penurunan perlindungan reorientasi pada daerah yang mudah mati. Tekanan TCP-CO2 18,62 sampai 23 mm air raksa dan TCPO2 75,05 sampai 88 mm air raksa. Pada 120 jam pasca operasi, area yang mati bertambah, choke vessel berubah menjadi true anastomosis, menyebabkan ruang vaskuler terbuka maksimal. Tekanan TCP-CO2 13 sampai 21,1 mm air raksa dan TCPO2 80,33 sampai 86 mm air raksa. Kebaruan pada penelitian ini meliputi kadar konsentrasi ICG, kadar HIF1 alfa, jumlah neutrofil atau agen inflamasi, pertumbuhan jaringan baru vaskuler, serta kejadian kematian jaringan mikroskopik. Implikasi klinis yang dapat diterapkan meliputi ICG dengan konsentrasi 2,5 bisa digunakan menjadi standar. Proses fisiologi pada flap 5 hari pertama pasca operasi dapat lebih dimengerti secara detail. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa besar dosis titrasi ICG mempengaruhi pendarahan fluoresensi yang dihasilkan. Selain itu, pemeriksaan objektif lainnya belum dapat menggantikan pemeriksaan ICG untuk evaluasi aliran darah pada flap bebas. Terima kasih.